Nah, halo teman-teman semuanya. Hai Cinta. Hai Cinta. Nah, di sini aku mau ngejelasin nih tentang bantuan hidup dasar. Nah, sebelumnya aku mau share PPT, boleh gak? Boleh banget. Iya, boleh. Ya, di sini biar kita saling sharing-sharing, biar kita tahu nanti poin-poin pentingnya tuh seperti apa sih bantuan hidup dasar tuh. Nah, ini PPT yang aku buat nih, bantuan hidup dasar. Sebelumnya kalian pernah lihat gak sih sebelum kayak di film-film gitu bantuan hidup dasar, atau pernah lihat sebelumnya gitu di lokasi mana gitu, tempat mana, jalan-jalan atau di mana? Ada yang pernah nggak? Belum pernah. Belum. Oke, jadi bantuan hidup dasar tuh apa sih? Tuh, bantuan hidup dasar itu adalah usaha mempertahankan seseorang dari situasi yang dapat mengancam nyawa atau disingkat dengan BHD. Nah, ketika seseorang ini misalnya kita temukan nih, dia korban tergeletak misalkan. Nah, kita lihat dulu ternyata dia henti jantung, nggak sadar karena henti jantung atau henti napas misalkan. Nah, kita cek nih berupa apa DRC-nya. Apa sih DRC itu? D-nya dangerous. Jadi dangerous itu kita harus lihat situasi gitu, posisi kita sebagai penolong itu aman dan korban juga aman gitu, dan ada respon. Nah, responnya ini kita lihat berupa AVPU gitu, AVPU. Jadi respon yang kita kasih ini berupa stimulus, misalkan di goyang-goyangin bahunya, Pak, Bu gitu misalkan kita panggil, atau bisa kita stimulus rangsangan nyeri, misalkan dengan cubitan. Nah, responnya ini berupa apa? Berupa AVPU tadi. Jadi AVPU itu A-nya adalah alert. Jadi alert ini ternyata responnya adalah sadar dan mengerti saat dipanggil dan ditanya si korbannya itu. Terus yang V itu verbal stimulus. Jadi pas ditanya korban tuh bingung, dia sadar tapi korbannya bingung, atau bereaksi pas kita misalkan berteriak di dekat kuping gitu ya, telinga pasien, dia bakal kayak bereaksi gitu. Nah, yang P itu pain stimulus. Jadi korban ini tidak sadar tapi bereaksi bila diberi rangsangan nyeri gitu, gak sadar tapi pas kita misalkan cubit dia ada responnya gitu. Nah, yang U adalah unresponsive, jadi benar-benar nggak ada respon sama sekali. RCC-nya call for help, jadi meminta bantuan bisa medis atau orang-orang di sekitar, sehingga ada yang nemenin kita gitu, supaya kita tuh bisa ada saksi mata gitu, bisa melihat pertanggungjawaban apa yang kita berikan ke korban itu. Nah, ketika respon si korbannya ini unresponsive gitu, nggak ada respon, nah kita harus cek lagi nih yang namanya CAB. Apa sih itu CAB? Yang pertama circulation. Jadi circulation ini ya berarti sirkulasi gitu. Apakah di sana itu ada tanda-tanda sirkulasinya? Jadi kalau misalkan pasiennya ini masih atau korban gitu ya, belum bernapas, nah kita harus melakukan yang namanya RJP atau resusitasi jantung paru yang dilakukan dengan kompresi. Nah, yang kedua, A-nya ini adalah airway. Jadi airway itu jalan napas. Apakah jalan napasnya terbuka? Gimana caranya? Kepalanya gitu ya ditengadahkan dan dagunya ini diangkat supaya terbuka jalan napasnya. Nah, yang ketiga adalah breathing ya, B, breathing atau napasnya. Jadi napasnya ini ada atau enggak, atau lemah atau kuat gitu. Nah, kalau misalkan dia lemah atau enggak ada, nah kita kasih namanya napas buatan.
Nah, di sini sebenarnya yang paling kalau misalkan nggak ada alatnya ya mouth to mouth, tapi setidaknya kita punya alatnya itu yang perantaranya supaya ya kita kan nggak tahu ya si korban ini punya penyakit menular atau tidak gitu. Nah, bantuan napasnya ini harus membuat dada korban atau ya korbannya ini mengembang gitu. Terus selanjutnya, nah setelah kita menggunakan napas buatan tadi, kita cek dulu nih, cek yang namanya defibrillation. Jadi defibrillation itu kejut jantung. Kalau misalkan nadinya nggak ada, jadi kita periksanya ini pakai yang ini, periksa ritme jantung pakai AED atau Automatic External Defibrillator. Jadi kalau misalkan kita punya, ya kita pakai ini, kejut jantung ini. Nah tadi ada baiknya yang napas buatan itu kita pakai perantara alat gitu ya, berupa pocket mask. Modelnya kayak gini. Jadi nggak langsung mouth to mouth. Ada juga back valve mask, jadi kayak balon gitu. Nah selanjutnya, nah ini adalah langkah-langkah bagaimana sih RJP itu yang tadi resusitasi jantung paru. Itu jadi penolong aman, korban aman. Nah terus selanjutnya posisi kita, gimana sih posisi kita? Posisi kita di samping korban, kanan atau kiri gitu, di dekat bahu korban. Dan melakukan dan kita nih buka baju korban ini, jadi biar dadanya terbuka, biar bisa melakukan RJP itu. Makanya perlu yang namanya ada saksi gitu, biar tahu apa yang kita lakukan gitu, pertanggungjawabannya apa. Nah sebelum itu, oh ya aku mau ini dulu deh, mau gedein dulu ya slide-nya. Oke, biar jelas. Nah ini sebelum tadi itu kita harus setelah kita memastikan lokasi aman, situasi aman, penolong dan korban aman. Nah kita pastikan juga nih si korban, misalkan yang tadinya telungkup gitu harus telentang. Nah kalau misalkan dia telungkup itu harus kita telentangkan dengan hati-hati. Jadi alasnya ini harus rata gitu. Posisi gitu, posturnya harus seperti itu gitu. Tangannya gak nekuk, jadi harus lurus dan tegak gitu. Jadi tangannya harus lurus. Akhir penekanan itu pastiin kalau misalkan si korban ini dadanya kembali ke posisi semula sebelum ditekan. Harus seperti itu gitu, karena dengan kembalinya dada kembali ke semula gitu, ke awal, posisi awal, nah darah ini akan mengalir lebih banyak kembali ke jantung gitu di sela-sela penekanan, jadi ada sirkulasinya. Nah ini RJP buat yang dewasa, jadi pakai 2 tangan. Nah ini yang buat anak, dia cuma 1 tangan aja, 1 tangan. Nah ini yang buat bayi, cuman pakai jari doang, di 2 jari atau pakai jempol. Nah terus setelah kita melakukan rangkaian yang tadi itu, kita evaluasi, kita cek lagi nadinya. Kalau misalkan nadinya nggak ada, dan napasnya juga tidak ada, nah kita harus lakukan kompresi lagi tadi yang di penekanan pada dada itu, dan napas buatan sebanyak 2 kali. Terus kalau misalkan nadinya dicek ada, terus napasnya tapi gak ada, nah ini kita harus lakukan napas buatan. Yang terakhir, kalau misalkan nadinya ada, napasnya juga ada, nah ini kita harus recovery position gitu. Nah ini recovery position, tangannya yang satu kayak gini, nah yang sebelahnya seperti ini, terus yang sebelah kanan dideketin ke dekat wajah. Terus yang ketiga
yang kakinya ini ditekuk dan dimiringkan kayak gitu. Nah, ini tadi adalah recovery position-nya. Jadi setelah nadinya ketahuan gitu ada, napasnya juga ada, baru kita lakukan recovery position itu. Dan ternyata orang awam gitu ya, orang awam seperti kita ini tuh butuh yang namanya pembelajaran BHD ini tahu, karena ya kita kan nggak tahu ya kondisi dan situasi seperti apa. Dengan adanya kita bisa belajar mengetahui langkah-langkah BHD, langkah-langkah tadi seperti DP. Nah, itu ternyata dibutuhkan karena dalam situasi tertentu gitu kita bisa menolong seseorang gitu. Jadi berdasarkan informasi yang Cinta sharing tadi, aku mau nanya dong, biasanya BHD itu digunakan atau diperlukan untuk saat seperti apa gitu, penyakit apa, keluhan apa gitu? Nah, yang udah aku baca, jadi BHD itu kan bantuan hidup dasar ya, jadi dia diperlukan ketika ada seseorang yang terkena henti jantung atau henti napas itu, bisa karena dia tenggelam, bisa karena dia saluran pernapasannya tertutup itu, tersedak, atau stroke, terkena jantung. Nah, itu kayak gitu, kita perlukan BHD. Oke, teman-teman, makasih udah mau ngedengerin sharing-sharing aku, dan ya mudah-mudahan saling dapat ilmunya, terus nanti kita bisa praktekin di kehidupan nyata gitu. Jadi makasih ya Cinta udah ngasih tahu kita tentang info-info yang udah kita ketahuin dan emang sangat berguna banget untuk kehidupan sehari-hari. Ya, makasih Cinta atas ilmunya. Sama-sama semuanya. Terima kasih ya. Dadah. Ya.